Ya, selamat siang siswa-siswi kelas 9. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran fisika bersama saya Ibu Niniliat Robertina. Kita masih dalam KD yang sama tentang listrik statis. Kali ini kita memasuki LKPD ketiga, yaitu medan listrik. Ada dua indikator pencapaian yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah memahami konsep medan listrik dan yang kedua adalah menghitung kuat medan listrik. Nah, materi secara singkat. Dalam kehidupan sehari-hari, semua benda yang ada di permukaan bumi itu pasti selalu ditarik menuju pusat bumi. Seluruh benda yang ada di permukaan bumi atau sekitarnya akan ditarik menuju pusat bumi karena memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada massa bumi. Nah, hal serupa ternyata juga terjadi pada muatan-muatan listrik. Muatan-muatan listrik memiliki medan listrik sehingga dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Nah, kalau kita flashback kembali, kemarin Anda sudah melakukan percobaan sederhana tentang listrik statis. Ada dua benda bermuatan yang saling didekatkan. Ingat, tidak bersentuhan. Nah, ketika keduanya berada pada jarak tertentu, mereka masih punya gaya satu sama lain, entah itu gaya tarik atau gaya tolak. Itu artinya ada ruangan atau medan di sekitar itu yang masih ditimbulkan oleh gaya listrik tersebut. Nah, medan listrik sendiri dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan yang masih kuat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik ini digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik di dalam atau ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Jadi pada muatan negatif, arah medan listriknya itu ke dalam. Sedangkan arah garis medan listrik keluar itu digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Jadi gambarnya ini. Kalau ada muatan positif, arah medan listriknya keluar. Nah, selain itu, garis gaya listrik itu tidak pernah berpotongan. Tidak pernah berpotongan, itu syaratnya atau aturannya. Dan semakin banyak garis gaya listrik, maka semakin kuat medan listrik tersebut. Nah, ini beberapa aturan tentang garis pada medan listrik antara dua muatan. Selanjutnya, selain melalui gambar, medan listrik suatu muatan dapat ditentukan besarnya dengan cara menghitung. Nah, ini sebuah gambaran kecil. Ada dua muatan. Yang pertama adalah muatan yang besar. Kemudian di sekitar muatan besar itu diletakkan suatu muatan kecil sebagai muatan uji pada jarak tertentu. Nah, agar mengetahui besar kuat medan listrik muatan Q, sebuah muatan uji, ini kita andaikan Q0, yang muatannya jauh lebih kecil, diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Nah, berdasarkan hukum Coulomb pada LKPD 2 kemarin, muatan Q0 tersebut akan mendapat gaya tolak-menolak dari muatan Q. Jadi kalau kita lihat muatan Q-nya positif, didekatkan atau berada di dekat situ ada muatan Q0, maka keduanya ini akan terjadi gaya tolak-menolak karena muatannya sama. Nah, besar gaya tolak-menolak antara muatan ini dirumuskan pada hukum Coulomb itu sebagai F sama dengan K kali Q kali Q0 per R kuadrat atau QA kali QB per R kuadrat. Ini ingat kembali pada LKPD 2 kemarin. Nah,
Karena kuat medan listrik atau E didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik F yang bekerja pada suatu satuan muatan uji Q0, maka besar kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut dapat dirumuskan sebagai E sama dengan besar gaya Coulomb per Q0 sebagai muatan uji. Nah, rumus ini juga bisa diturunkan. Berdasarkan gaya Coulomb di atas, rumus F adalah ini, maka kita akan merubah F ini menjadi K Q kali Q0 per R kuadrat per Q0. Nah, bisa disederhanakan. Q0 dengan Q0 kita bisa saling menghilangkan karena di sini pembilang, di sini penyebut. Maka rumus medan listrik, kuat medan listrik adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. K Q per R kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah seperti ini. Dengan keterangan E adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Q adalah besar muatan listrik, satuannya Coulomb. Nah, catatan, untuk mengetahui besar medan listrik suatu muatan, mengapa muatan uji yang digunakan harus jauh lebih kecil? Nah, alasannya agar muatan uji ini tidak mempengaruhi kuat medan yang akan diukur. Nah, untuk lebih memahami itu, maka Ibu punya 2 soal yang harus kita bahas. Yang pertama, untuk soal nomor 1, gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 Coulomb, berapa besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Maka untuk menjawab soal ini, kita buat diketahui dulu. Yang pertama, gaya Coulomb F di sini 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian QA-nya muatan A sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, QA ini bisa berperan sebagai Q, muatan yang besar tadi ya. Nah, yang ini Q. Oke. Nah, kita boleh tulis QA, boleh juga menuliskan Q di sini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Sedangkan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Kita bisa ganti QB menjadi Q0. Sedangkan yang ditanya besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji B oleh muatan A. Maka yang ditanya adalah kuat medan listrik oleh muatan A. Sehingga rumusnya yang kita pakai adalah EA sama dengan F per Q0 atau QB. Kita menggunakan rumus yang ini. Nah, kita masukkan angkanya. EA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kita turunkan dari sini. Per Q0 atau QB-nya 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Ingat kembali aturan membagi bilangan berpangkat, artinya pangkatnya kita kurangi. Sekarang bilangan bulatnya 4 bagi 4 adalah 1. 10 pangkat min 4 bagi 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 4 kurang min 12. Min 12 itu bisa jadi positif, sehingga min 4 tambah 12 sama dengan 8. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb, atau hasil akhirnya bisa kita tulis 10 pangkat 8 Newton per Coulomb.
Ini untuk nomor 1. Sedangkan nomor 2, soalnya bisa dirubah. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A oleh muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapa besar muatan B? Nah, berbeda dengan nomor 1 tadi, kalau nomor 2 sudah diketahui EB-nya. Ya, medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan B sebesar 80 Newton. 80 Newton. Kemudian jarak kedua muatan R adalah 3 cm. Kita alihkan ke satuan SI menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya berapa besar muatan B? Berarti yang ditanya adalah Ki B-nya. Nah, di sini tidak tertera nilai konstanta Coulomb atau K, tetapi Ibu sarankan untuk menghafal. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sehingga rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini. Nah, kita tulis rumusnya. EB sama dengan K Ki B per R kuadrat. Kita masukkan 80 Newton per Coulomb sama dengan nilai K-nya kita masukkan, kemudian Ki B per R kuadrat. Kita buka kurung, nilai dan satuannya kita tulis dipangkatkan 2. Sekarang kita selesaikan yang R-nya dulu. R-nya dulu. R-nya dulu. Yang pertama adalah kita kuadratkan nilai 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Sedangkan 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu min 2 dikali 2 sama dengan min 4 meter kuadrat. Oke, selanjutnya karena di sini pembilangnya ada 9, kemudian di sini ada 9, kita bisa saling menghilangkan. 9 dengan 9 kita coret. Meter kuadrat dengan meter kuadrat juga kita coret. Newton yang ada di ruas kanan dengan di ruas kiri juga kita bisa coret. Coulomb ini kita coret 1, tinggal 1/1 Coulomb di ruas kanan, yang di ruas kiri kita hilangkan. Sehingga hasilnya adalah 80 sama dengan 10 pangkat 9 kali Ki B per 10 pangkat min 4. Satuannya tinggal 1/1 Coulomb. Sehingga langkah selanjutnya adalah memindahkan penyebut menjadi perkalian di ruas kanan. 80 dikali 10 pangkat min 4 dari penyebut kita naikkan. 1/1 Coulomb kita pindahkan ke ruas kiri menjadi Coulomb sama dengan di ruas kanan tinggal 10 pangkat 9 dikali Ki B. Oke, sekarang karena yang kita cari adalah Ki B-nya, maka sama dengan yang ada di ruas kanan ini sebagai pembagi 80 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb dibagi dengan 10 pangkat 9 yang ada di ruas kanan. Oke. Hasilnya Ki B sama dengan 80, kemudian bilangan pangkat dibagi dengan bilangan pangkat, maka pangkatnya dikurangi. Min 4 dikurangi min dikurangi 9, sehingga hasilnya adalah min 4 min 9 jadinya min 13. Sehingga Ki B-nya adalah 80 kali 10 pangkat min 13. Atau bisa juga disederhanakan menjadi 8 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai medan listrik. Semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan 2 nomor soal penugasan di bagian bawah ini. Ibu hanya mau mengingatkan bahwa tugas nomor 1 ini langkah penyelesaiannya sama dengan contoh soal nomor 1 yang ini, sedangkan
Tugas nomor 2 ini langkah penyelesaiannya sama dengan nomor 2 di bagian atas. Oke, selamat mencoba, semoga sukses. Salam sehat dari Ibu untuk kalian semua. Selamat siang.